kemudian sebagai pengelola TV Desa Sangga Udara Nante. Yang mana hari ini kita temanya bincang-bincang terkait prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Ya, kita bahas sesuai dengan regulasi yang sudah terbit Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait mengatur soal prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023, yang mana Permendes tersebut mengatur secara spesifik penggunaan dana desa 2023 terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu, khususnya Pak Kades dan teman-teman perangkat desa, itu BPD. Yang ke-1 adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian yang kedua, kita diarahkan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian yang ketiga itu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Kemudian kita bahas satu persatu apa itu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. Maka kalau berbicara poin 1 tentang penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, kita bagi Permendes nomor 8 tahun 2022 itu menjadi 3 ya untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, salah satunya adalah pendirian dan pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes maupun BUMDes bersama. Nah itu Bapak Ibu ya, khususnya teman-teman di desa. Jadi kita 2023 masih terfokus kepada BUMDes. Jadi desa-desa yang belum memiliki BUMDes maka silahkan nanti tahun 2023 mendirikan BUMDes. Kemudian bagi yang sudah ada BUMDesnya silahkan memberikan penyertaan modal dan mengajukan penyertaan modal ke desa ya. Kemudian yang kedua itu di pemulihan ekonomi itu pengembangan desa wisata. Nah Bapak Ibu, desa wisata ini sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing ya. Jadi sekiranya ada potensi yang bisa kita gali khususnya untuk wisata desa maka kita boleh dianggarkan dan nantinya dikelola oleh BUMDes supaya nanti manajemennya bisa berjalan dengan baik sehingga kita mendapatkan suatu income lagi atau yang biasa disebut oleh PAD ya. Kemudian yang ketiga, untuk pemulihan ekonomi nasional itu kita terfokus dengan pengembangan usaha ekonomi produktif yang utamakan dikelola oleh badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama. Nah ini berkaitannya dengan dana 20% ya untuk ketahanan pangan dan hewani. Ini masih kita terfokus anggarannya 2023 untuk dilaksanakan. Nah, diharapkan nanti unit-unit usahanya itu dikelola oleh BUMDes ya. Misalkan tadi kita meningkatkan perekonomiannya untuk buka unit usaha bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, diharapkan kelompok masyarakat ini nantinya bisa kerjasama dengan BUMDes sehingga BUMDes ini sebagai wadahnya untuk menjadikan pengembangan usaha-usaha masyarakat yang desa bantu dari 20% seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya itu dana desa kita ke nomor 3 itu nomor 2 ya maaf teman-teman. Nomor 2 itu kita prioritas penggunaan dana desa untuk 2023 itu prioritas program nasional untuk program nasionalnya. Jadi kalau kita berbicara program nasional itu dibagi menjadi 9 program yang kita prioritaskan di 2023. Salah satunya yang pertama itu kita perbaikan dan konsolidasi data SDGs ya, data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun atau IDM. Jadi nanti 2023 kita masih terfokus kepada pendataan IDM. Jadi harus
benar dan harus betul-betul datanya ya, harus diisi supaya nanti perkembangan desa ini nampak dan progres desa itu jelas ya. Kemudian selanjutnya itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga desa. Nah, di sini kalau kita berbicara sumber daya manusia, maka dana desa itu berfokus kepada penguatan atau dukungan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalkan mengadakan pelatihan meningkatkan kapasitas untuk masyarakat atau mendukung sarana prasarana bidang pendidikan ya, seperti PAUD dan sebagainya. Kalau ada belajar paket dan sebagainya, kemudian program beasiswa dan sebagainya, itu boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dana desa untuk operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa. Nah, ini yang ramai sekarang dibicarakan oleh seluruh kepala desa karena dapat 3% dari dana desa. Nah, ini digunakan nanti untuk operasional kepala desa ya, yang mana kemarin kita sudah dapat regulasinya diatur secara spesifik yang dikeluarkan surat Mendagri ya. Kita sudah dapat bahwa ada di penyelenggaraan, kemudian ada di pembinaan dan bidang 5 ya untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, nanti secara spesifik saya akan jabarkan lagi ya di sesi berikutnya, karena kita waktunya kalau ini singkat, jadi saya membahas secara umum saja. Kemudian yang keempat itu untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, yang saya maksud adalah tadi ya. Nah, jadi nanti prioritas nasionalnya ini adalah ketahanan pangan dan hewani itu 20% dari dana desa, dan usahakan yang nanti 20% ini setelah menjadi suatu produk atau usaha itu wadahnya adalah BUMDes kerjasama dengan BUMDes. Jadi BUMDes ini selaku wadahnya ya dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Kemudian yang ke 5 itu untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi peran masyarakat itu untuk keterlibatan dalam rencana di desa maupun kegiatan-kegiatan di desa itu harus juga diutamakan. Misalkan kita lembaga-lembaga desa yang selama ini mungkin masih agak vakum di desa-desa itu, dia harus dibenahi ya, harus ditetapkan melalui SK-nya secara prosedural. Kita juga harus legalitas mereka itu harus jelas, kemudian diberikan juga programnya, misalkan bantuan dan sebagainya, supaya mereka ini bisa berjalan. Artinya nanti masyarakat juga dapat menikmati dana desa ini dengan baik ya, atau dapat dirasakan secara langsung. Kemudian yang keenam itu penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Jadi kalau udah berbicara ini, kita masih ada yang namanya BLTDD. Nah, jadi BLTDD ini untuk 2023 masih ada ya, sesuai dengan perintah dari Permendes nomor 8 ini. Nah, bagaimana persentasenya? Di sini tidak diatur secara spesifik untuk persentase, hanya mengacu kepada data SDGs. Ya, kalau data SDGs-nya hasil pendataan 2022 ini menunjukkan berapa orang, berapa persen, maka itu yang kita prioritaskan. Artinya target kita ada di 2023. Oke, yang selanjutnya yang ke-7 itu pencegahan dan penurunan stunting. Nah, ini terfokus kepada bidang kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan posyandu, poskesdes di desa itu harus didukung dengan dana desa, atau pembangunannya kalau yang belum ada sarana prasarananya, silahkan didukung oleh dana desa ya, dilaksanakan oleh Pak Kades masyarakat melalui usulan-usulan yang sudah kita bahas di musyawarah desa. Kemudian yang ke-8 itu perluasan akses layanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Nah, kalau kita berbicara akses layanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa, nah selama ini apa yang masih kurang?
ya, yang betul-betul menjadi kewenangan desanya. Misalkan tadi kalau memang belum ada yang namanya Poskesdes atau kesehatan, ya silahkan dianggarkan, ya, seperti itu. Kemudian yang kesembilannya itu untuk bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, inilah tadi yang disebutkan untuk bantuan langsung tunai dana desa masih ada, ya. Nah, dan yang terakhir untuk dana desa itu sesuai Permendes nomor 8, yaitu penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana. Nah, apa itu mitigasi bencana? Jadi mitigasi bencana itu dibagi menjadi dua, ya. Nah, yang pertama yaitu mitigasi penanganan bencana alam. Jadi di bidang 5 itu dana desa boleh digunakan untuk bencana alam. Misalkan bencana banjir itu kan bencana alam, itu longsor dan sebagainya itu bencana alam. Sehingga nanti kita bisa dianggarkan dananya untuk antisipasi. Nah, apabila terjadi di 2023 misalkan banjir ini, yang desa-desa rawan banjir ini kan seharusnya wajib, karena di sini sudah diinstruksikan, ya, untuk bencana alam. Jadi silahkan. Jadi sebelum kita dapat bantuan dari kabupaten, BPBD, Basnas, kita sudah punya peran duluan desa itu dengan dana desa, ya, dana. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu menunggu bantuan dari kabupaten, sedangkan dari kabupaten itu jaraknya jauh. Nah, tetapi kalau desa itu sudah berbuat, maka masyarakat itu secara langsung bisa menikmati dan bisa solusinya diselesaikan di desa dengan dana desa. Kemudian yang terakhir itu untuk mitigasi dan penanganan bencana alam. Ya, non alam itu seperti tadi COVID-19, ya kan. Jadi kalau ada bencana alam kita sudah disediakan, walaupun kita sudah berangsur-angsur COVID ini meredah, tapi kita belum menyatakan ke pemerintah Republik Indonesia bahwa kita sudah selesai COVID. Jadi itu Bapak Ibu, khususnya teman-teman perangkat desa yang ada di Kabupaten Nanggaw, inilah sekilas tentang pembahasan mengenai Permendes 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan bagi teman-teman yang mau yang mau tanya, silahkan komentar di bawah ini, ya. Nah, jadi channel YouTube ini khusus untuk desa, ya. Jadi kita permasalahan desa silahkan kita bahas dan bedah di sini, ya. Jadi sekian dulu dari saya dan kemudian cukup sekian. Salam Desa.